Hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Disparpora Kota Gorontalo di mana saja berada, baik yang sementara berada di rumah, yang sementara di jalan, sementara berada di kebun, di ladang, di sawah, ataupun di mana saja berada yang sementara beraktivitas, kembali pada hari ini. Dan kami tampil pada siang hari. Biasanya kami itu tampil pada malam hari, dan hari ini kita tampil di tempat yang sangat indah, asri, sejuk, pokoknya yang gagah-gagah semua. Karena pada hari ini kami akan membahas satu topik yang sangat sangat penting, pokoknya penting sekali. Mengapa? Karena kami pada hari ini membahas tentang sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan. Saya sampaikan tadi saya berada di tempat yang sejuk, rindang, teduh, sehingga air putih saya, gelasnya itu saya bilang tidak usah ditutup. Tidak usah pakai penutup. Kenapa? Saya yakin walaupun udara di sini bertiup sepoi-sepoi, agak kering, agak basah, tapi saya tidak khawatir debu yang berterbangan itu langsung ke gelas yang menampung air minum ini. Karena itu pasti akan tertahan dulu di daun-daun yang rindang. Suasana yang begitu sejuk pada hari ini mudah-mudahan akan menambah kesejukan dan keseriusan kita di dalam membahas pentingnya sanitasi lingkungan. Dan pada hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Alfira. Panjang ini nama ini. Tunggu dulu, mau lihat dulu. Ibu Alfira Anggriani Muhammad, SKM MKes. Salah satu dosen pengajar di Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan saya masih tetap yang ditugaskan untuk mengawal obrolan kita pada hari ini dalam program Ngobrol Serius, Ngobrol Santai di Disparpora Kota Gorontalo. Dan saya masih tetap belum ganti-ganti nama, masih tetap T. Aliko, MSI. Apa itu MSI? Kalau ini ada SKM, ada MKes, kalau saya MSI. T. Aliko masih seperti itu, belum berubah. Baik, sebelum kita masuk, orang sudah masuk tadi ya? Sudah. Setelah kita masuk, saya terbuai dengan situasi yang ada pada saat ini. Karena biasanya kalau saya itu kurang suka dengan sesuatu yang terlalu dingin. Tapi di sini sejuk. Pada jam 10.53, tapi suasana masih sejuk. Adem-adem aja, asik. Ya, kita ngobrol dulu dengan Ibu Alfira, dosen pengajar pada Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Tadi saya sempat lewat saya melihat satu rumah. Rumah itu saya lihat begitu bagus, begitu asri penataannya, sehingga hampir-hampir saya lihat tidak ada sampah, tidak ada genangan, udaranya sejuk. Saya berpikir, jangan-jangan yang punya rumah ini namanya Kasani dengan Taasi. Maka dari situlah mungkin diambil itu kata sanitasi itu. Rumahnya Kasani dan Taasi. Nanti sebentar saya balik, saya akan tanya, siapa yang punya rumah yang bagus ini? Karena sanitasi itu berhubungan dengan beberapa aspek. Yang jelas itu menyangkut lingkup secara umum.
Karena itu kita akan bertanya-tanya dulu kepada Ibu dosen. Ibu dosen mungkin awali dulu dengan perkenalan, Boleh. ya perkenalan, kemudian kita mungkin bisa dijelaskan sanitasi itu apa, lingkungan itu apa, aspek-aspek apa yang masuk di dalam cakupan sanitasi lingkungan itu. Monggo Bu. Boleh. Sebelumnya saya minta izin dulu saya manggilnya apa ini? Pak Aliko, Eh, Om Aliko atau panggil apa? panggil Om saja, Oh panggil Om ya, saja. Jangan boleh, panggil boleh. Opa ya, nanti cepat tua. Oke, baik Om Aliko ya. Ya, Oke, terima kasih Om Aliko. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvira Anggriana Muhammad SKM MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap di jurusan Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Nah, jurusan sanitasi lingkungan ini merupakan jurusan satu-satunya yang ada di Gorontalo. Jadi Om Aliko, cuma satu. iya, cuma satu. Jadi belum ada perguruan tinggi lain yang ada jurusan ini. Jadi benar-benar baru Poltekkes Kemenkes Gorontalo yang memiliki jurusan sanitasi lingkungan. Mungkin kalau halayak ramai itu mengenalnya kesehatan lingkungan, Kesling gitu. Tapi ternyata kesehatan lingkungan ini sudah berubah nama menjadi sanitasi lingkungan. Lingkungan. Iya, betul. Nah, itu sanitasi itu apa sebenarnya? Kalau orang tahu kan dulu Kesling kesehatan. Ini kok kata lain sanitasi. Jangan-jangan yang pemilik rumah tadi itu yang saya lewat. Kasane dengan Titaasi. Baik, jadi sanitasi lingkungan itu Om Aliko ya. Sanitasi lingkungan itu kita mempelajari tentang bagaimana pengolahan air, bagaimana pengamanan limbah, bagaimana pengamanan sampah rumah tangga, kemudian bagaimana mengukur kebisingan, bagaimana kita mengukur pencemaran udara, bagaimana kita menjaga pariwisata kita tetap terjaga gitu sanitasinya gitu. Jadi udara yang bersih, suasana sejuk, airnya yang tidak ada Betul. tergenang. Berarti ada hubungan dengan beberapa yang harus dilakukan ya. Kayak harus ada saluran pembuangan. Iya, mungkin betul. Mungkin seharusnya bagaimana itu di dalam satu lingkungan itu seharusnya apa yang harus ada atau harus dilakukan oleh masyarakat atau oleh pemilik rumah itu. Nah, kalau di jurusan sanitasi lingkungan kita ada mata kuliah penciri, mata kuliah unggulan yang tidak ada di jurusan lain. Nah, nyambung dengan pertanyaan Om Aliko tadi, bagaimana sih seharusnya rumah tangga itu mengelola sanitasinya? Nah, kita itu punya mata kuliah STBM. Apa itu STBM? Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sanitasi total berbasis masyarakat. Betul STBM, sekali. Ya. Nah, STBM itu memuat stop buang air besar sembarangan, cuci tangan, stop BAB sembarangan. Iya, cuci tangan pakai sabun, kemudian pengelolaan makanan dan minuman harus baik, harus bersih gitu, harus terjaga hygiene-nya, kemudian pengamanan sampah rumah tangga, kemudian yang terakhir pengelolaan limbah cair rumah tangga gitu. Berarti dari dalam sampai di luar itu? Betul sekali. Dari dalam rumah sampai luar rumah? Iya, betul. Kita itu di jurusan sanitasi lingkungan mengajarkan juga ke mahasiswa ada mata kuliah sanitasi pemukiman. Kebetulan saya adalah dosen pemegang mata kuliah tersebut. Sanitasi pemukiman. Iya. Yeah. Jadi bagaimana pemukiman itu harus sesuai standar Om Aliko ya. Oh, jadi, ada standar? Iya, ada standarnya. Rumah sehat itu harus seperti apa, kemudian lingkungannya harus seperti apa. Jadi tidak hanya dalam rumah saja yang sehat. Batas antara rumah satu dengan rumah yang satu itu sebenarnya tidak boleh kurang dari 1 meter. Sebenarnya tidak boleh. Itu standarnya. Kita itu sudah diatur dalam perundang-undangan yang membahas tentang sanitasi yang mengatur tentang sanitasi pemukiman gitu. Nah, tetapi kita juga ada mata kuliah perundang-undangan kesehatan yang membahas tentang itu, kemudian dikembangkan dengan mata kuliah lain gitu. Kebetulan saya merupakan pemegang
sanitasi pemukiman. Jadi rumah sehat itu tidak harus mewah ya Om Aliko. Dia walaupun kecil, walaupun Sederhana. walaupun sederhana, yang penting ada ventilasinya, kemudian pintunya memenuhi standar, jendelanya memenuhi standar. Biasanya ada rumah-rumah yang setelah kita survei itu jendelanya ditutup gitu. Tutup, Iya, tidak hanya karena tidak ada ada lubang AC. udara, Iya. tidak. Alasannya saya tanya, kenapa ini ditutup? Ini karena ada AC. Berarti tidak pernah dimatikan dong AC-nya. Kalau AC-nya mati bagaimana? Kalau listriknya mati bagaimana? Pertukaran udaranya bagaimana? Iya kan? Nah, itu yang jarang dipahami oleh masyarakat gitu. Pertukaran udara di dalam rumah itu amat sangat penting, Om Aliko. Gitu. Berarti tidak harus rumah mewah, rumah besar, Iya. rumah kecil sederhana pun itu kalau ditata sesuai dengan standar-standar Iya, tadi itu pasti betul. akan memenuhi standar Rumah sanitasi lingkungan, sehat, iya. rumah sehat. Nah, bagaimana dengan penerapan itu misalnya di lingkungan perumahan ya? Misalnya kan ada developer perumahan apa. Nah, apa sebenarnya kewajiban mereka yang harus disiapkan, yang harus ada di satu perumahan, kompleks perumahan? Baik, mungkin Om Aliko pernah dengar ya istilah AMDAL gitu, analisis dampak lingkungan. Nah, seharusnya para developer ini kerjasama dengan sanitarian atau koordinator AMDAL gitu. Di AMDAL ini biasanya ada di dinas kesehatan atau ada di dinas lingkungan hidup gitu. Nah, seharusnya harus koordinir gitu untuk mencapai pemukiman sehat dalam satu lingkungan perumahan gitu, biar lingkungan perumahan ini tidak terkesan sempit, tidak ada pertukaran udara yang bagus gitu kan. Biasanya ada perumahan yang kecil-kecil, jalannya cukup kecil, kemudian rumahnya sempit, memang dempet dinding, dengan batas mungkin tidak lebih dari 1 meter lagi ya. Betul. Itu seharusnya para developer ini koordinasi gitu dengan bagaimana sih biar perumahannya kita ini bisa masuk yang betul-betul perumahan sehat gitu. Tapi kan kembali lagi kita belum ada belum ada yang mewajibkan itu kepada para developer gitu. Ya. Nah, kalau saya lihat di tempat ini begitu bebas berkicau, dengan bebasnya dia datang, suka makan ini kue. Tapi saya lihat ayam ini, saya bilang ini ayam ini biasanya kalau ayam itu kan kakinya kotor, ada air becek, genangan air, becek gitu. Atau pece. Mecek. Kata baru. Biasanya kan kalau dia kan suka makan di di genangan-genangan air, apalagi kalau yang saluran pembuangan dari dapur. Itu biasanya tanahnya, lumpurnya itu bukan lagi warna coklat tapi sudah hitam. Dan itu yang terbawa oleh, kalau kaki ayam masuk di situ pasti. Tapi tadi saya lihat ini kaki ayam bersih, tidak ada tanda-tanda dia sudah bermain-main di tempat yang tidak bersih. Itu menunjukkan bahwa berarti lingkungan ini di sini, lingkungan ayam bebas berkeliaran ini berarti tidak ada genangan ya. Iya, betul sekali Om Aliko. Nah, itu berarti salah satu yang harus diperhatikan bukan hanya oleh Ibu Sani dan Pak Sani dengan Taasi itu ya, tapi oleh semua keluarga, semua masyarakat di Kota Gorontalo, di Provinsi Gorontalo secara umum, dan itu menjadi salah satu acuan yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya apa yang sebenarnya harus dilakukan, yang real kegiatan atau apa yang harus dilakukan oleh setiap rumah tangga secara khusus agar supaya mereka bisa menciptakan suasana yang
memenuhi standar kesehatan lingkungan ya. Iya, baik. Salah satunya mungkin kita kembali lagi setelah beraktivitas mungkin harus cuci tangan dulu, hygiene diri sendiri dulu sebelum Cuci masuk. tangan. Iya, cuci tangan pakai sabun dulu. Itu harus selalu digalakkan itu. Kemudian pengolahan makanan dan minuman. Jadi pengolahan makanan dan minuman itu sebisa mungkin apa ya? Kalau misalnya setelah masak nih Om Aliko, itu jangan dibiarkan terlalu lama terbuka gitu, terlalu lama di apa namanya di meja makan kemudian tidak ditutup gitu. Ya. Untuk menghindari lalat seperti itu. Ya. Kemudian pengolahan sampah rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga. Nah, sampah itu kalau bisa itu dipilah Ya. memang dari rumah sebelum. Maksudnya sampah dipilah bagaimana itu? Sampah basah dan sampah kering untuk memudahkan pengolahan sampah selanjutnya. Sampah itu kan bisa didaur ulang Om Aliko gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah terpilah dari rumah, otomatis ketika tiba di pembuangan sampah atau di bank sampah, mungkin kita punya di sini akan punya bank sampah. Nah, itu bisa didaur ulang, bisa jadi kalau di jurusan sanitasi lingkungan itu kita bisa menciptakan sampah-sampah bekas itu menjadi bangku, jadi meja gitu, jadi batu bata gitu. Jadi satu hasil karya Iya, berdasarkan betul. ide-ide Iya, yang jadinya sampah itu bisa bermanfaat gitu, bisa ada nilai jual gitu. Itu tidak boleh supaya jadi kering semua, sampah basah itu dijemur dulu, tidak bisa. Kita jemur dulu. Maksudnya yang sampah basah, sampah kering itu yang bagaimana biar masyarakat tahu juga, jangan sampai dia bilang sampah misalnya kertas dalam keadaan basah dikategorikan itu sampah basah. Nah, sebenarnya perbedaannya di mana itu? Begini, jadi kalau misalnya sampah kering itu misalnya kayak botol-botol bekas minum gitu, seperti itu. Kemudian apa namanya hasil apa ya, kayak tas apa ya, pokoknya yang kering. Kalau sampah basah. Nah, sampah basah itu misalnya dari sisa-sisa makanan. Oh, gitu. hasil pengolahan Iya, makanan itu. misalnya sayur-sayuran yang busuk gitu. Itu yang memang sudah tidak bisa kalau misalnya diolah menjadi pupuk bisa, tapi kalau misalnya untuk jadi barang yang bisa digunakan lagi itu sudah tidak bisa gitu. Kita itu hanya masuk kategori. Iya, pemilihan sampah gitu, kategori sampah gitu. Kategori sampah basah itu ya. Oh, jadi itu harus jelas itu. Saya lihat ini teman-teman juga kadang-kadang melihat membedakan itu sampah basah dan sampah kering itu. Dia bilang itu botol plastik itu taruh di tempat khusus untuk tempat sampah kering. Iya, betul. Terus dia bilang, Om Aliko, itu botol basah. Basah dengan apa? Basah dengan hujan. Jadi taruh di tempat sampah khusus untuk sampah basah. Nah, itu perbedaan pemahaman, jangan sampai, apalagi kalau masih ada isi airnya di dalam, dia bilang itu basah. Mana basah ini, itu masih ada air di dalam. Om Aliko. Betul. Jadi sampah kering itu bisa mendatangkan nilai jual loh Om Aliko. Kita boleh. Iya boleh. Jadi kita di jurusan sanitasi lingkungan itu para PLP-nya, PLP itu Pranata Laboratorium Pendidikan Om Aliko. Nah, para PLP itu aktif mengkoordinir mahasiswa untuk membuat sampah-sampah ini menjadi ada nilai jualnya Om Aliko gitu. Jadi kalau misalnya ada botol-botol minum gitu, botol-botol minum bekas. Nah, botol-botol minum bekas ini bisa disusun menjadi bangku gitu. Bangku yang kuat gitu. Ya, lanjut. Biarkan saya bermain-main dengan ayam. Siap. Karena dia saya lihat bersih, kakinya bersih, dan ini memang sangat layak untuk dikonsumsi. Menambah protein hewani. Benar. Oke, saya lanjut Om Aliko. Lanjut. Baik. Jadi kita itu di jurusan sanitasi lingkungan kemudian giat mengadakan mengolah sampah-sampah ini menjadi ada nilai jualnya.
salah Ya. satu yang sudah sampai di EduHealth, yang sudah dipamerkan di pameran EduHealth di Jakarta, itu adalah batu bata dari sampah gitu. Batu bata dari sampah Betul. sudah pernah Iya. ikut pameran ya. Iya, di Nah, EduHealth di Jakarta gitu. Jadi ada batu bata yang berasal dari sampah gitu dan kuat gitu, batu batanya itu kuat gitu. berarti sudah melalui uji Iya, betul. Sebelum dipamerkan itu sudah diuji dulu, uji kelayakan. uji kelayakan ya. Batu bata dari Sampah sampah. gitu. Dari sampah orang bisa bikin rumah, Betul bikin kalau dinding, bikin iya. pagar. Cuma dari sampah. Makanya jangan sembarang buang sampah. Dan harus dipilah betul mana itu sampah basah, mana sampah kering. Jangan dicampur. Akhirnya dia bilang setengah basah, setengah kering. Mau taruh di mana itu Om Aliko? Kalau sampah setengah basah, setengah kering. Bingung. Maka tadi sudah dijelaskan. Yang basah itu yang seperti apa? Basah itu seperti apa? Kering itu yang bagaimana? Dan sampah yang hilang seperti suara yang hilang. Oke? Kalau alim kering taruh di mana? Sudah taruh di tempat sampah kering dia kalau kering. Jemur kalau dia basah, jemur dulu. Ya. Kalau dompet kering sudah buang di tempat sampah itu dompet. DPIC yang ambil. Ada hal yang menarik yang saya sampaikan. Ayam pun saya bilang, dia mau makan. Sabar, sebentar kau akan saya makan. Silakan kau makan cookies. Ada sesuatu yang sebenarnya menarik, tapi kadang-kadang kita lupa, orang itu lupa. Pekerjaan apa yang harus dilakukan itu sangat ringan. Cuman memang Iya. orang belum terbiasa untuk melakukan itu. Betul. Misalnya itu tadi sampah sisa sayuran, sisa Iya. makanan. Nah, ternyata itu kan bisa dirubah jadi Pupuk pupuk bisa, ya, iya. bisa jadi pupuk. Nah, itu yang prosesnya itu yang harus dipelajari oleh masyarakat secara umum. Dan alatnya itu sederhana. Di kampus itu ada enggak khusus untuk membina ya apa ya orang yang berkecimpung di daur ulang sampah rumah tangga. Baik, jadi Om Aliko, kita itu rutin setiap tahun mengadakan penelitian dan pengapmas. Pengapmas itu pengabdian kepada masyarakat gitu, untuk Pengapmas. untuk melihat apa yang sebenarnya masyarakat butuhkan gitu, dikaitkan dengan disiplin ilmu kita gitu. Nah, mungkin ini masukan juga buat kami ya. Kebetulan Om Aliko menanyakan itu ke kita, nanti saya catat untuk saya pertimbangkan dijadikan bahan pengapmas. Itu bisa jadi mitra untuk melatih para pengumpul sampah gitu. Betul. Untuk menjadikan hasil sampahnya ini menjadi punya nilai jual gitu. Bisa jadinya jadi duit. Iya, jadinya ekonominya malah jadi lebih baik gitu. Di Kota Gorontalo itu ada bank sampah. Ada TPS 3R. Iya. TPS 3R. Nah, memang TPS 3R ini yang mungkin butuh pendampingan seperti itu. Betul. Ada enggak kerjasama antara Poltekkes dengan Pemda atau langsung dengan pengelola TPS 3R? Itu di Kota Gorontalo sudah semua kecamatan sudah ada TPS 3R. Betul. Sekarang kan kita masih dalam proses menjalin MOU, menjalin kerjasama, meluaskan kerjasama kita. Nanti akan saya catat kerjasama di TPS tersebut, di para koordinator ya, Om Aliko ya. Nah, sekarang kita baru menjalin kerjasama dengan masing-masing puskesmas yang ada di Gorontalo gitu. Nah, pengapmasnya kita ini, pengabdian masyarakatnya kita ini sebagai salah satu contoh itu tentang sanitasi rumah tangga gitu. Seperti yang saya sebut tadi. Kemarin saya pengabdian masyarakatnya di sini, di desa ini. Saya kerjasamanya dengan Puskesmas Bulango Selatan ya. Jadi saya meneliti tentang
bagaimana perilaku masyarakat sehingga dapat ada yang, karena ada yang mudah terserang DBD, kemudian ada juga di sini kelompok yang tidak terserang DBD. Nah, saya meneliti bagaimana meneliti dari segi sikap gitu, dari segi sikap dan kebiasaan, sikap dan kebiasaan gitu. Nah, dari hasil yang saya dapatkan itu kebiasaannya itu suka menggantung baju gitu, kemudian tidak menutup genangan air gitu. Nah, itu ternyata mempengaruhi orang yang tinggal di rumah tersebut itu bisa terserang, lebih mudah lebih mudah terserang, ya? Betul sekali gitu. Oh iya betul. Berarti kalau kita tadi ke kerjasama, terus tadi termasuk pendampingan ke TPS 3R, kita bisa melakukan kerjasama dengan misalnya Badan Lingkungan Hidup, BLH. Di Kota Gorontalo memang ada TPS 3R yang sekarang sementara tetap jalan, cuman memang itu butuh pendampingan secara teknis seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud dan akan menjadi satu nilai tambah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Poltekkes. Baik, nanti saya catat ya. Terima kasih banyak atas masukannya Om Aliko. Ya, ini karena memang juga itu di depan rumah saya itu kan ada tempat sampah sementara. Nah, itu tiap hari itu dijemput oleh mobil mobil sampah. Karena kita di sana di Kota Gorontalo itu kan katanya sudah ada pembatasan waktu buang sampah. Tidak bisa melebihi jam 7 pagi. Karena pengangkutan itu sekitar jam 7. Itu pengangkutan, sehingga diatur sedemikian rupa. Nah, yang menjadi perhatian itu adalah di tempat sementara itu ada tempat pemilahan, ya kan, sebelum dibuang ke Talumelito di Talumelito di TPA itu kan ada pemilahan, makanya dipilah dulu basah kering itu betul. Nah, ada juga yang TPS 3R yang melakukan itu, namun memang butuh pendampingan seperti yang. Nah, sekarang berarti kita harus ada rencana-rencana seperti itu. Tapi sebelum kita dalam melaksanakan rencana-rencana mewujudkan itu, maka dibutuhkan semut jalan-jalan. Tapi saya tidak khawatir semut ini walaupun dia berjalan-jalan, saya khawatir kakinya tidak kotor. Saya yakin dia pasti kakinya pakai sepatu. Nah, sudah jelas itu harus didukung oleh SDM yang tersedia dan termasuk lembaga yang akan melakukan pendampingan dan melaksanakan program itu. Ya, baik Sobat Disparpora Kota Gorontalo dan Sobat Sanitasi Lingkungan di Provinsi Gorontalo maupun di mana saja berada. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan Ibu Alfira Anggriana Muhammad, SKM MKes. Kayaknya ini sudah siang, tapi masih tetap sejuk. Itulah salah satu ciri khas satu rumah atau satu lingkungan yang memperhatikan sanitasi lingkungan. Sudah diterapkan saluran pembuangan, ayam bebas berkeliaran, dia juga suka makan ini. Nanti sebentar kau makan lagi itu, nanti gantian saya makan. Ini ayam sehat semua. Di sini ada juga burung-burung berkicau. Cuit 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 cuit. Nah, tuh kan. Nah, itu menunjukkan bahwa lingkungan ini sehat dan bersih. Dari ayam sampai burung bergembira. Apalagi kita yang menempati, yang berada di lingkungan itu. Nah, sudah tentu untuk bisa menciptakan ini secara lebih luas, maka itu dibutuhkan SDM sebagaimana saya sampaikan tadi. Betul. Bukan hanya sekedar pemerhati, tapi harus ada pelaku langsung, atau yang bisa menerapkan, atau paling tidak yang bisa mengajak, menghimbau untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sanitasi lingkungan. Dan lebih luas lagi harus ada satu lembaga. Nah, Sobat cerita lembaga itu burung berkicau, berarti dia mendukung. Harus ada lembaga yang
bisa menjadi eh, pendorong atau apa ya, bukan pendorong tapi harus berada di depan, Iya, apalagi itu lembaga pendidikan. iya, Nah, ini yang harus kita bicarakan, kita bahas sekarang. Nah, di Gorontalo ini ada yang namanya Politekes tadi itu kan. iya, Nah, itu Politekes itu apa sebenarnya? Apa yang menjadi apa jurusan-jurusan atau apalah di iya. Aliko kan masih MSI, masih seperti itu. Jadi belum begitu paham Politekes ini apa sebenarnya. Iya. Jadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu kita di bawah naungan Kemenkes gitu. Kementerian Kesehatan. Iya, betul. Jadi satu provinsi itu ada satu Poltekkes gitu. Jadi di Poltekkes Kemenkes Gorontalo itu ada beberapa jurusan. Salah satunya adalah jurusan yang baru saja berdiri, itu jurusan sanitasi lingkungan. Kemudian ada jurusan farmasi, kemudian ada jurusan gizi, kemudian ada jurusan kebidanan, kemudian ada jurusan keperawatan gitu. Nah, di jurusan sanitasi lingkungan ini itu sarjana terapan gitu. Jadi S1 gitu, S1 terapan. Gelarnya itu nantinya STR. Kemudian untuk kebidanan dan keperawatan itu D3, AMD, kemudian gizi juga ada 2. D3 gizi sama dietetika sama STR gitu, sarjana terapan. Kemudian yang terakhir farmasi itu D3 farmasi gitu. STR. Iya. Itu gelarnya STR. Iya, gelarnya STR Kes, sarjana terapan kesehatan gitu. Oh, saya cuma ingat-ingat STR. Saya ingat-ingat setoran. Oh, iya. Setoran bulanan. Karena biasanya kan ada kan singkatan kan. Iya. TRE. Transfer. Iya, betul. Ada lagi yang satu masuk, Pak, waktunya STR. Waktunya setoran bulanan. Betul. Berarti sarjana terapan. Iya, kesehatan. Untuk jurusan sanitasi lingkungan. Iya, sanitasi lingkungan. Nah, dari berarti masih baru tuh ya? Iya, masih baru. Kita baru aja buka di tahun 2009. Total sekarang kita sudah punya 3 angkatan gitu. Sudah 3. Iya. 2019. Iya, 2019. Bukan 2009 ya? 2019. Oh, 19. Iya, 2019. Oh, kalau Poltekkes. Iya. Politekes atau Poltekkes? Poltekkes kalau singkatannya gitu. Poltekkes. Oh, itu berdiri tahun berapa kalau Poltekkes? Kalau Poltekkes itu kan dari awalnya kan SPK gitu kan. Oh, yang itu. Iya. SPK dulu. Iya. Saya hampir masuk di situ. SPK dulu. Apa dulu? Sekolah perawat kesehatan. Iya. Saya mau ambil kebidanan tapi enggak bisa, Pak. Bapak ini kumisan masa mau ambil jurusan kebidanan. Nah, makanya berarti cikal bakalnya itu ya dari situ kemudian berganti nama gitu. Jadi APER. Nah, sekarang Poltekkes Kemenkes Gorontalo gitu. Di bawah naungan langsung. Iya, dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu dari SDM-nya gimana? Apakah sudah sudah memenuhi atau masih kurang? Iya. Nah, kita harus kasih informasi, iya, jangan sampai betul. ada yang mau jadi dosen juga kan. Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya Om Aliko ya. Jadi di jurusan sanitasi lingkungan itu perbandingan dosen dan mahasiswanya adalah 1:10. Ini klasifikasinya sudah sangat baik ya Om Aliko ya. Jadi kapasitas jumlah dosen kita dibandingkan dengan mahasiswa itu sudah memenuhi standar gitu. 1:10. Betul. Jadi 1 dosen untuk 10 mahasiswa gitu. Jadi itu sudah klasifikasi yang sangat baik. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa SMA yang kelas 3 itu masih bingung mau masuk apa ya gitu, mau masuk apa gitu. Bisa gitu masuk ke jurusan sanitasi lingkungan. Prospeknya bagus, kemudian lapangan pekerjaannya luas gitu. Iya. Oh, betul. Jangan sampai mereka berpikir Poltekkes cuma di Puskes, padahal betul. Ternyata luas, lebih luas dari itu. Apalagi yang sanitasi lingkungan itu ilmunya kan ilmu terapan itu. Iya. Betul. Vokasi, kita vokasi. Sekarang ada enggak nanti
sosialisasi atau apa program-program seperti itu, ini kan sudah mau masuk lagi ke perguruan tinggi kan yang Betul, kelas 3. iya. Ada enggak program untuk sosialisasi ke SMA? Iya, untuk, sekarang kita menjadwalkan setelah, selesai akreditasi gitu, kita akan turun ke Bolmut gitu. Tapi Bolmut, iya, Bolmong Utara, betul, Bolamongondo Utara. iya. Tapi untuk Kota Gorontalo, untuk Gorut, untuk, Bualemo dan Betul. sekitarnya Ya. itu sudah mulai diturunkan gitu. Tetapi untuk khusus jurusan sanitasi lingkungan itu kita akan secara khusus promosi ke Bolmut itu pada, pertengahan Februari rencananya kita. Pertengahan Iya, Februari ya. berarti sudah ada ya sosialisasinya. iya, setiap tahun itu kita sosialisasi, tapi berhubung, pandemi Corona gitu, lagi. iya. Betul, berhubung pandemi itu kita terbatas melakukan sosialisasinya, tidak secara maksimal gitu. Jadi salah satunya itu, seperti ini gitu. Jadi lewat sosial media, kemudian, media cetak gitu, Iya. kita lebih, memaksimalkan di platform seperti itu, Om Aliko, gitu. Berarti kalau ada sosialisasi lewat media sosial dalam bentuk bincang-bincang seperti ini, Iya. Om Aliko boleh mau panggil. Terima kasih sekali, Om Aliko. Tinggal telepon Om Aliko, orang mau sosialisasi. Bisa Om Aliko pandu obrolan kita nanti. Di mana? Di Facebooknya Poltekkes. Om Aliko siap sekali itu. Karena Terima kasih. ini kan untuk kebutuhan bersama. Iya, betul. Kita dengarkan dulu burung berkicau. Begitu kita bilang suruh dengar dia berhenti. Aduh. Jadi dia kalau ada orang bergembira, tertawa itu kan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Burung pun ikut bergembira dengan berkicau. Ayam pun ikut bergembira dengan dia datang mendekat. Nah, ini menunjukkan satu tanda atau ciri-ciri dari satu lingkungan yang sehat. Nah, khusus untuk jurusan apa tadi? Sanitasi lingkungan. Nah, bagaimana dia 2019 ya? Iya, 2019 Nah, sekarang kami berdiri. Untuk SDM tenaga pengajarnya itu gimana nanti sekarang ini? Untuk SDM-nya itu kita ada beberapa konsentrasi yang tergabung situ. Ada yang konsentrasi epidemiologi. Epidemiologi itu MEPIT gitu. Kemudian Kesling gitu, MKes gitu. Kalau mungkin di universitas lain ada MKL gitu, dikenal Magister Kesehatan Lingkungan. Tapi ada beberapa dosen yang tetap bergelar MKes, tapi konsentrasinya itu murni kesehatan lingkungan. Dari S1, S2-nya murni kesehatan lingkungan gitu. Kemudian dari PLP-nya, dari Pranata Laboratorium Pendidikannya gitu. Instruktur labnya itu berasal dari lulusan Poltekkes Kemenkes Manado jurusan kesehatan lingkungan gitu. Berarti ada analis dia. Iya. Jadi dari kalau kita sebutnya sanitarian gitu. Sanitarian. Iya, betul. Itu sebutan untuk profesi kita gitu. Sanitarian. Iya, betul. Ini juga yang harus masyarakat tahu. Yang kita tahu itu analis. Kalau kita sanitarian ya bidan, perawat gitu. Dokter. Nah, kita sanitarian Om Aliko gitu. Harus disampaikan terus itu, bukan cuman pada saat ini, tapi memang Om Aliko saja tahunya kan cuman itu, cuman apa dulu analis. Iya. Ada yang namanya kita tahu cuman bidan, tapi ternyata ada sanitarian yang untuk sekarang ini itu sangat dibutuhkan. Iya, betul. Jadi yang namanya diambil. Ya, jadi yang memang untuk sanitarian ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga, oleh pemerintah. Betul. Untuk menjadi motor paling depan di dalam menciptakan satu lingkungan yang sehat. Iya, betul. Berarti nanti ada program-program lanjut dari jurusan sanitasi lingkungan. Iya, betul. Nantinya kita akan lebih menyusun program penelitian pengamas yang menyasar
kepentingan masyarakat gitu. Kita akomodir, kemudian Iya. kita sesuaikan dengan terapan ilmu kita. Nantinya akan kita bahas untuk diteliti atau kita mengabdikan diri ke masyarakat untuk dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat nantinya di bidang ilmu kita gitu. Berarti itu kan turun secara langsung Iya, ya, secara tanpa langsung. tanpa harus ada Iya. kerjasama. Iya, Nah, butuh juga berarti mungkin rencana-rencana kerjasama dengan lembaga ini, Iya. lembaga pemerintah. Berarti sudah masuk dalam program juga itu ya? iya, masuk dalam program. Itu dalam Humas gitu yang menyusun draft MOU, kemudian akan mendatangi lembaga tersebut, kemudian sesuai prosedur yang ada nantinya akan menandatangani dari kedua belah pihak ya, dari direktur kemudian dari ketua lembaga yang akan dimintai kerjasamanya. Betul, gitu. berarti ini bukan hanya berbicara lingkungan rumah atau perumahan, lingkungan kerja, tapi juga lingkungan destinasi wisata. Betul sekali. Nah, sekarang kalau khusus untuk destinasi wisata itu atau objek wisata, apa yang harus dilakukan dan harus ada dilihat dari sisi sanitasi lingkungan? Baik, mungkin Om Aliko pernah ya di tahun kemarin itu saya memegang mata kuliah sanitasi tempat-tempat umum dan pariwisata gitu. Nah, Ya. prakteknya saya menyurat ke Dinas Pariwisata Kota Gorontalo untuk turun praktek di beberapa objek wisata yang ada di Kota Gorontalo, yaitu kolam renang Kolam Lahilote. renang, Iya, ya. betul, kolam renang Lahilote, kemudian bioskop, kemudian rumah makan itu turun gitu, turun semua di situ. Nah, untuk wisata itu ada Om Aliko. Jadi kayak misalnya Lahilote gitu. Iya, iya. Lahilote itu bersih Om Aliko. Akan Iya. tetapi mungkin Ada beberapa toiletnya itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian jumlahnya itu harus sesuai. Misalnya pengunjung Lahilote ini dikalkulasikan sebulan itu berapa gitu, Iya, dikira-kira atau sehari berapa. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan toiletnya. Mungkin draftnya akan saya kasih ke Om Aliko sebagai rasa terima kasih saya sudah diwadahi gitu karena dalam memang harus promosi. ada standar juga ya, Iya, betul. satu toilet itu bisa melayani berapa pengunjung. Betul sekali, itu ada standarnya Om Aliko gitu. Kalau tidak salah ada perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Poltekkes. Ada. Ya? Ada. Waduh, Om Aliko lupa bagaimana kepala dinasnya juga tidak kasih informasi, ternyata ada. Ya, kepala dinas kan waktu itu yang tanda tangan ya. Iya, sudah. Sampai itu kepala dinas nanti dia tidak kasih informasi ke pemandu acara. Aduh, ternyata ada dan itu sudah dari tahun kemarin. Iya, betul. Kemarin tahun kemarin itu 2021 Iya. ya. Dan itu kalau tidak salah 2 tahun ya. Iya. Berarti nanti akan diperbaharui Iya, lagi betul. dan itu bisa diperluas. Iya. Ya, jangkauan atau cakupan kerjasamanya. Dan ini yang harus dilakukan juga dengan lembaga-lembaga lain, misalnya Badan Lingkungan Hidup. Iya, BLH kita sudah ada. Sudah, iya. apalagi itu. Tinggal bagaimana untuk lebih mengoptimalkan Iya, betul kerjasamanya. sekali. Iya. Betul. Tidak bisa cuma Politekkes yang turun-turun dan dari Dinas Pariwisata tidak ikut mendampingi. Aduh, ini yang harus. Jadi catatan itu nanti akan diberikan oleh jurusan sanitasi lingkungan. Berapa sebenarnya kebutuhan misalnya toilet di satu objek wisata. Iya. Tidak hanya toilet, Om Aliko, bak cuci kaki itu ada standarnya, ada tinggi lebarnya itu ada standarnya. Tribun atapnya itu ada standarnya. Oh iya. Betul. Kemudian lantai, dinding tidak boleh terlalu cerah, tidak boleh terlalu gelap gitu. Ada standarnya, semuanya lengkap sesuai standar gitu. Ternyata banyak. Betul sekali. Nah, ini sebagai sobat Disparpora Kota Gorontalo di mana saja berada, kita apa? Kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Ibu Alfira. Ternyata bukan hanya toilet yang dibutuhkan atau diperhatikan di satu objek wisata. Bahkan tempat cuci kaki, bukan cuma cuci tangan, tempat cuci kaki, warna
dinding itu juga tidak bisa terlalu cerah, dan tinggi atap Iya, dari itu ada satu tempat itu standarnya. ada standarnya. Dan insya Allah Kota Gorontalo, Dinas Pariwisata Kota Gorontalo sudah bekerja sama dengan Poltekkes, dan insya Allah ini akan diperluas cakupan Iya. kerjasamanya, dan ini sesuatu hal yang sangat positif untuk Kota Gorontalo dan juga untuk Poltekkes. Tidak terasa kita ngobrol serius, ngobrol santai ini sudah 1 jam. Wah, cepat Nah, sekali ya waktu tidak berjalan terasa Om karena Aliko. kita terlalu asik di sini ngobrol, suasananya sejuk, burung berkicau, teman-teman juga burung berkicau, mereka juga berkicau, orang berkicau ya, bukan ya? Nah, hanya berkacau, jangan berkacau, hati senang, tidak ada sikap dan perilaku kita yang kacau, pasti semua terarah. Karena di sini asik men. Baik Sobat Disparpora Kota Gorontalo, mungkin kita dengar apa yang menjadi kata-kata terakhir dari bukan kata-kata terakhir, bukan closing Perpisahan gitu. statement. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai bahan penekanan dan motivasi bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Baik, terima Ya. kasih Om Aliko. Ini saya sahabat Disparpora gitu. Ya, Sobat Disparpora. Sobat Disparpora dan seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo maupun di luar Gorontalo dimanapun kalian berada. Jadi jurusan sanitasi lingkungan ini merupakan jurusan satu-satunya yang ada di Gorontalo. Kemudian jurusan sanitasi lingkungan satu-satunya ya. Kemudian kita sekarang lagi buka pendaftaran gitu. Pendaftaran sampai pada bulan Maret nanti gitu. Ayo masuk ke jurusan sanitasi lingkungan, kemudian bergabung dengan kami. Kita banyak sekali program menarik, program pembelajaran, kemudian ada juga organisasi mahasiswa yang sangat mendukung, yang banyak inovasi dan kreativitasnya yang dapat mengakomodir minat dan bakat adik-adik sekalian gitu. Nah, salah satu visi kami itu menjadi program studi terdepan untuk menciptakan lulusan yang inovatif, unggul dan berkarakter gitu. Ayo bergabung bersama kami di jurusan sanitasi lingkungan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Ya, baik. Itu tadi, ayo bergabung. Yang intinya bahwa sanitasi lingkungan itu adalah ilmu terapan. Jadi semua membutuhkan, bukan cuma mau jadi dosen, bukan cuma mau jadi, tapi kita masyarakat umum pun membutuhkan itu. Kalau kita ingin membangun rumah, misalnya satu rumah, kita membangun rumah yang asri, usahakan kita minta petunjuk, masukan dari sanitarian. Iya, betul, Nah, sanitarian. itu jangan cuman gambar rumahnya, Iya, tapi gambar lingkungannya juga betul. harus ada perencanaan. Baik, terima kasih Ibu Alfira Iya. Anggriana Muhammad, SKM Kemenkes. Iya. Ya, terima kasih atas informasi-informasi yang sudah disampaikan, dan sudah tentu ini sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bahkan Iya. di Nusantara, di Indonesia ini. Dan di Gorontalo baru ada satu-satunya jurusan sanitasi lingkungan. Itu di Provinsi Gorontalo baru ada satu Iya. jurusan sanitasi lingkungan. Dan insya Allah ilmu ini akan semakin terus berkembang dan akan memberikan manfaat yang sangat luas kepada masyarakat. Terima kasih Ibu Anggriana Anggriana. Mohon maaf, kadang ya begitulah kalau sudah tua-tua, kadang-kadang lupa huruf. Satu huruf saja berubah mana. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan, Kami juga mengucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti kalau ada misalnya sosialisasi melalui media butuh pemandu, jangan segan-segan untuk mengundang Teh Aliko MSI. Masih seperti itu. Sobat Disparpora Kota Gorontalo di mana saja berada, Sobat Disparpora, sobat sahabat atau sobat
sanitasi lingkungan di mana saja berada. Itulah tadi sudah banyak informasi yang kita dapatkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita rencanakan, semua sudah disampaikan secara jelas. Dan satu, bahwa Poltekkes itu bekerja mengabdi untuk masyarakat Provinsi Gorontalo atau masyarakat secara lebih luas di seluruh Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang kasih kode. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang jelas kami adalah manusia yang selalu hilaf dan salah. Dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Te aliko, ciao.